Saudara, untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut mengenai anjloknya pertumbuhan ekonomi Kepri di triwulan kedua 2020, kami sudah terhubung bersama dengan Kepala BPS Provinsi Kepri, ada Bapak Agus Sudibyo. Halo Pak Agus. Halo. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak Agus. Halo. Iya, Pak Agus, bisa dijelaskan Pak Agus makna dari pertumbuhan ekonomi, kenapa ini menjadi penting untuk dilihat dan diamati Pak Agus? Ya, terima kasih. Jadi pertumbuhan ekonomi ini penting untuk kita cermati karena pertumbuhan ekonomi dapat menggambarkan potret kemajuan perekonomian suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, misal triwulan ataupun tahunan. Dengan melihat pertumbuhan ekonomi, maka manfaat bagi masyarakat adalah masyarakat akan dapat melihat bagaimana peluang-peluang usaha yang bisa dilakukan dengan bercermin pada kondisi perekonomian. Untuk pengusaha dan investor, pertumbuhan ekonomi dapat menjadi sinyal apakah positif atau negatif berhubungan dengan iklim investasi di daerah tersebut. Dan bagi pemerintah sendiri, pertumbuhan ekonomi dapat digunakan sebagai evaluasi terhadap berbagai program perekonomian yang digulirkan. Apakah sudah berhasil atau justru belum berhasil? Gitu. Ya, Pak Agus, apakah pertumbuhan ekonomi ini bisa menggambarkan tingkat kesejahteraan warga, khususnya Kepulauan Riau, Pak Agus? Secara langsung tidak, tapi karena pertumbuhan ekonomi hanya menggambarkan nilai tambah barang dan jasa di suatu wilayah tanpa memperhatikan kepemilikannya. Meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi, namun ini hanya misalkan hanya disumbang dari satu sektor, dalam hal ini misalkan sektor pertambangan, sedangkan sektor lain tidak, tentu pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidaklah bagus. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi minimal bisa dijadikan sinyal awal akan tingkat keberhasilan pembangunan yang pada ujungnya akan mengurangi tingkat pengangguran, mengurangi kemiskinan, dan akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Gitu. Halo. Iya Pak Agus, baru-baru ini BPS Provinsi Kepri baru saja merilis pertumbuhan ekonomi triwulan kedua 2020 anjlok. Bisa dijelaskan Pak, faktor apa saja menyebabkan anjlok ini, Pak Agus? Untuk triwulan 2020, menurut harga berlaku, pertumbuhan PDRB kita itu sebesar 60,29 triliun. Dan menurut harga konsan sebesar 41,79 triliun. Ekonomi Kepri pada triwulan 2 ini memang mengalami kontraksi sebesar 6,66% dibandingkan dengan triwulan 2 2019. Secara kumulatif sampai dengan semester 1 ekonomi Kepri itu terkontraksi 2,32%. Nah, kalau kita bicara struktur perekonomian Kepri, perekonomian Kepri itu disusun oleh 3 kategori, yaitu industri pengolahan, konstruksi, dan pertambangan penggalian. Ketiga kategori ini secara sama-sama menyumbang sebesar lebih dari 70% ekonomi Kepri. Sedangkan kalau kita lihat menurut pengeluaran ekonomi Kepri itu terutama disusun oleh konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto 3,99%, pengeluaran konsumsi pemerintah. Ketiga komponen pengeluaran ini secara bersama-sama menyumbang lebih dari 93% struktur perekonomian Kepulauan Riau. Nah, berhubungan dengan pertanyaan tadi, apa sih yang menyebabkan terkontraksinya pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan 2? Kita lihat kontraksi sebesar 6,66% ini terutama disebabkan oleh penurunan nilai tambah kategori konstruksi yang mempunyai andil terhadap kontraksi sebesar 2,16%, kategori transportasi dan perbudakan 1,56%, dan kategori penyedia akomodasi dan makan minum mempunyai andil kontraksi sebesar 1,39%. Pak Agus, anjloknya kondisi perekonomian Kepri ini apakah ada hubungannya dengan pandemi COVID-19 ini, Pak Agus? Ya, benar sekali. Jadi dengan adanya COVID-19 ini terjadi penurunan yang signifikan terhadap arus barang. Transportasi menurun sangat tajam,
kunjungan wisatawan juga berkurang drastis, hotel dan restoran kehilangan pelanggannya, jasa hiburan harus tutup semua. Selain itu, dampak COVID-19 terjadi hampir di semua negara, tidak terkecuali negara maju. Hampir semuanya terkontraksi perekonomiannya, termasuk negara-negara partner dagang Kepri selama ini, yaitu ada Singapura dan Tiongkok serta Amerika Serikat. Hal ini pasti berpengaruh pada kinerja ekspor Kepri dan pada gilirannya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kepri. Gitu, Mas. Usaha yang dilakukan ini Pak Agus menyikapi anjloknya triwulan kedua ini untuk menghadapi 6 bulan ke depan yang dilakukan dari BPS seperti apa nih Pak Agus? Kami hanya mencatat potret yang terjadi di lapangan, Mas. Jadi mungkin nanti action secara teknisnya nanti kami harus bicarakan dengan teman-teman di stakeholder, ada pemerintah daerah, ada Bank Indonesia, ada OJK untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang tepat dalam rangka kita mencoba untuk triwulan berikutnya supaya pertumbuhan ekonomi Kepri menjadi lebih baik. Kira-kira begitu, Mas. Kira ada pergerakan yang positif Pak Agus di triwulan ketiga? Kita lihat nanti dari tren ekspor impor, dari indikator yang kami rilis setiap bulan, ada inflasi, ada nilai tukar pertanian, ada kunjungan wisatawan, tingkat hunian kamar hotel. Kita akan lihat dari indikator-indikator yang akan kita amati setiap bulan. Nah, dari indikator-indikator yang kita amati tersebut, kita bisa memprediksi kira-kira pertumbuhan ekonomi untuk triwulan 3 akan seperti apa. Gitu. Baik, Pak Agus, terakhir ini saran dan masukan Anda untuk pertumbuhan ekonomi kembali yang bisa membuat menggeliat lagi seperti apa nih Pak Agus? Mungkin secara dari kami sebagai pemotret dari aktivitas perekonomian yang kami cerminkan dalam indikator ekonomi yang kita keluarkan setiap bulan dan pertengahan bulan, mungkin saran kami adalah semakin efektif penanganan COVID-19, maka semakin cepat ekonomi itu akan pulih. Itu yang pertama. Yang kedua, peningkatan daya beli bagi rumah tangga terdampak dengan bantuan tunai atau bansos untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga yang menurun pada triwulan 2 2020 ini. Jadi pengeluaran pemerintah untuk bansos tetap harus dilakukan karena itu untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak. Itu yang kedua. Yang ketiga, sinergi dan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan sebenarnya, karena di sana banyak yang terlibat ya, terutama untuk sektor-sektor yang dominan menggerakkan perekonomian Kepri. Jadi di paparan kemarin sudah dijelaskan oleh Kabid saya bahwa ada beberapa sektor yang tetap tumbuh positif walaupun kita terkonstruksi 6,66 gitu. Jadi beberapa sektor itu tetap memberikan andil yang nilainya positif gitu. Jadi mungkin sektor-sektor itu yang harus kita sinergikan gitu ya supaya tetap bisa bergerak gitu dan bisa memberikan manfaat bagi rumah tangga yang terdampak COVID gitu. Kalau kita lihat struktur rumah tangga di Kepri itu kan sebagian besar itu rumah tangganya bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan tetap gitu. Nah, mudah-mudahan dengan ekonomi bergerak, ekonomi bisa memberikan gaji penghasilan kepada rumah tangganya, rumah tangga bisa membeli barang. Nah, perekonomian itu akan bergerak bisa. Ya begitu. Baik, mudah-mudahan di triwulan ketiga jauh pertumbuhan ekonomi Kepri jauh lebih baik begitu ya Pak Agus ya. Amin. Amin. Baik, Pak Agus Sudibyo, terima kasih telah bergabung bersama kami malam ini. Agus Sudibyo, Kepala BPS Provinsi Kepri, dan saudara selepas jeda